Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Listiani dari Program Studi Perbankan Syariah Unisnu Jepara. Di sini saya akan mencoba menjelaskan secara ringkas materi mengenai pengertian manajemen. Oh iya, sebelum masuk ke slide selanjutnya, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Oke, langsung saja ke pengertian manajemen, yaitu manajemen secara umum adalah suatu seni dalam ilmu pengorganisasian, seperti menyusun sebuah perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, serta pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu dan juga masyarakat luas. Sedangkan pengertian manajemen menurut Josh Roberteri adalah manajemen sebagai proses khas dari berbagai tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Selanjutnya yaitu fungsi dari manajemen. Apa sih itu fungsi dari manajemen? Fungsi dari manajemen itu ada 4. Yang pertama yaitu planning, yang kedua organizing, yang ketiga accounting, yang keempat yaitu controlling. Oke, kita bahas yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan adalah sebuah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Planning itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu top level planning, yang kedua middle level planning, yang keempat yaitu low level planning. Lanjut ke fungsi dari manajemen yang kedua yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi tersebut. Oke, yang ketiga yaitu pengarahan atau accounting. Pengarahan atau accounting adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Dalam kegiatan ini tuh ada beberapa proses. Yang pertama itu membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu memberi tugas serta menjelaskan secara rutin tentang pekerjaan. Yang ketiga yaitu menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Dan yang ketiga itu adalah sebagai yang terakhir. Selanjutnya yang terakhir dari fungsi manajemen itu adalah evaluasi atau controlling. Evaluasi dilakukan setelah proses kerja dilakukan. Pada proses ini, kinerja dinilai apakah sesuai dengan planning. Pada tahap ini, manajemen mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas kinerja.
melakukan klarifikasi dan koreksi, dan juga memberikan alternatif solusi masalah yang terjadi selama proses kerja yang berlangsung. Controlling atau fungsi pengawasan bisa berjalan dengan efektif jika hal-hal ini diperhatikan. Apa saja sih hal-hal itu? Yang pertama yaitu routing. Routing adalah manajer harus bisa menetapkan cara atau jalur guna bisa mengetahui letak di mana sesuatu sering terjadi suatu kesalahan. Yang kedua yaitu scheduling atau manajer harus bisa menetapkan dengan tegas kapan semestinya pengawasan itu dijalankan. Yang ketiga yaitu dispatching. Dispatching adalah manajemen dalam hal ini akan melakukan penyampaian terkait evaluasi kinerja kepada unit delegasi. Pihak manajer akan menyampaikan kesalahan dan solusi perbaikan. Yang keempat yaitu follow up, yaitu proses tindak lanjut dan penyampaian informasi masalah yang disampaikan dan didiskusikan selanjutnya ditindak lanjut sebagai upaya memperbaiki kinerja atau memperbaiki kesalahan kinerja. Oke, langsung saja ke pengertian manajemen, yaitu manajemen secara umum adalah suatu seni dalam ilmu pengorganisasian seperti menyusun sebuah perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, serta pengawasan. Bisa juga diartikan bahwa manajemen merupakan suatu ilmu pengetahuan yang sistematis agar dapat memahami mengapa dan bagaimana manusia saling bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain maupun golongan tertentu dan juga masyarakat luas. Sedangkan pengertian manajemen menurut Josh Roberteri adalah manajemen sebagai proses khas dari berbagai tindakan seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan. Seluruh tindakan tersebut bertujuan untuk mencapai target dengan memanfaatkan semua sumber daya yang tersedia. Selanjutnya yaitu fungsi dari manajemen. Apa sih itu fungsi dari manajemen? Fungsi dari manajemen itu ada 4. Yang pertama yaitu planning, yang kedua organizing, yang ketiga actuating, yang keempat yaitu controlling. Oke, kita bahas yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan adalah sebuah aktivitas strategis dengan menyusun hal-hal yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Planning itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu top level planning, yang kedua middle level planning, yang keempat yaitu low level planning. Lanjut ke fungsi dari manajemen yang kedua yaitu ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi tersebut. Oke, yang ketiga yaitu pengarahan atau actuating. Pengarahan atau actuating adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha agar dapat mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha. Dalam kegiatan
Ini tuh ada beberapa proses. Yang pertama itu membimbing dan memberi motivasi kepada pekerja supaya bisa bekerja secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu memberi tugas serta menjelaskan secara rutin tentang pekerjaan. Yang ketiga yaitu menjelaskan semua kebijakan yang sudah ditetapkan. Dan yang ketiga itu adalah sebagai yang terakhir. Selanjutnya yang terakhir dari fungsi manajemen itu adalah evaluasi atau controlling. Evaluasi dilakukan setelah proses kerja dilakukan. Pada proses ini, kinerja dinilai apakah sesuai dengan planning. Pada tahap ini, manajemen mengevaluasi keberhasilan dan efektivitas kinerja, melakukan klarifikasi dan koreksi, dan juga memberikan alternatif solusi masalah yang terjadi selama proses kerja yang berlangsung. Controlling atau fungsi pengawasan bisa berjalan dengan efektif jika hal-hal ini diperhatikan. Apa saja sih hal-hal itu? Yang pertama yaitu routing. Routing adalah manajer harus bisa menetapkan cara atau jalur guna bisa mengetahui letak di mana sesuatu sering terjadi suatu kesalahan. Yang kedua yaitu scheduling atau manajer harus bisa menetapkan dengan tegas kapan semestinya pengawasan itu dijalankan. Yang ketiga yaitu dispatching. Dispatching adalah manajemen dalam hal ini akan melakukan penyampaian terkait evaluasi kinerja kepada unit delegasi. Pihak manajer akan menyampaikan kesalahan dan solusi perbaikan. Yang keempat yaitu follow up, yaitu proses tindak lanjut dan penyampaian informasi masalah yang disampaikan dan didiskusikan selanjutnya ditindak lanjut sebagai upaya memperbaiki kinerja atau memperbaiki kesalahan kinerja. Oke, perlu diingat bahwa meskipun metode baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman, maka hasilnya tidak akan memuaskan. Demikian peranan dalam manajemen tetap manusia itu sendiri. Oke, yang terakhir yaitu pasar atau marketnya. Memasarkan produk tentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan terhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor yang menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai, maka kualitas dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli kemampuan konsumen. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin lain kali akan ada pembahasan-pembahasan lain yang lebih mudah dipahami tentunya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.